Selamat malam dan selamat datang dan selamat bergabung yang sudah bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami menyapa dulu buat Ibu Puji Astuti yang ada di Lampung, Shalom. Dan juga ada Ibu Yuli Nurhayati yang ada di Kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Yuli, Ibu Suci. Apa kabar hari ini? Kiranya sehat-sehat selalu. Dan sekali lagi kami menyambut buat saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, baik yang ada di Kota Purwokerto maupun yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami. Doa sehati GPIS Purwokerto. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus meninggalkan sebuah janji kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa Ia akan memberikan seorang penolong buat kita semua. Untuk penolong itu yaitu Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini kita tahu setiap janji Tuhan selalu Ia genapi. Dan kita tahu juga bahwa janji akan adanya seorang penolong telah Tuhan genapi di dalam hidup kita. Karena itu mari kita harus bangga, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh setia akan janji-janjinya. Mari menghadap Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita menaikkan syafaat kita pada malam hari ini. Kita mengangkat pujian,
ketika ku hadapi kehidupan ini. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
perjalanan hidup kami itu sangat indah bersama Tuhan. Kami melihat setiap janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Perjalanan kami begitu luar biasanya karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah kami diberkati dengan firman-Mu yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan, itu anugerah. Kalaupun kita hari ini menikmati kehidupan yang ada kesusahan dan penderitaan, itu pun juga anugerah. Tapi yang paling penting bagaimana kita tahu bahwa kita butuh keselamatan, ya, keselamatan di bumi dan keselamatan di surga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Ya. Ayat 24 sampai 31. Sampai 31. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mau menikmati kehidupan yang ujungnya adalah kebahagiaan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bahwa satu-satunya kehidupan yang menyenangkan adalah kehidupan bersama dengan Sang Pencipta. Siapakah Sang Pencipta yang kita kenal? Siapakah Juru Selamat yang kita kenal? Siapakah Raja Penyelamat itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah Raja Penyelamat. Dialah Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan orang yang berdosa untuk menikmati kehidupan dalam pengampunan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang meragukan imannya, ada banyak orang yang meragukan kepercayaannya, ada banyak orang yang meragukan berita daripada Alkitab yang kita punya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, marilah kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, seperti halnya kita akan melihat kisah, ya, fakta tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya. Ia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita membaca kisah dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, artinya si kembar, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, ketika para murid berkumpul dan ketemu dengan Tuhan Yesus, di situ Thomas tidak ada di tempat. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang memberikan label kepada Thomas ini adalah orang yang peragu. Apakah benar Thomas itu adalah orang yang peragu? Coba kita pandang dari sudut yang lain, ya.
dari pernyataan Thomas ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, di satu sisi Thomas memiliki prinsip. Nah, kalau sudah kebanyakan orang Kristen menganggap Thomas ini adalah tipe peragu, orang yang ragu-ragu. Tapi dalam sisi yang lain, kalau saudara mencermati kalimat pernyataan Thomas, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia punya prinsip, kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Jadi dia tidak pernah termakan oleh hoax. Jadi, saudaraku, dia mau membuktikan dengan mata kepala sendiri. Dia ingin berjumpa secara pribadi kepada Yesus yang sudah bangkit itu, baru dia percaya. Nah, sisi yang lain, Thomas itu punya prinsip. Thomas itu punya pegangan, ya, keyakinan. Dia tidak pernah goyah, dia tidak gampang percaya terhadap berita-berita yang sedang beredar. Makanya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum tanganku mencucukkan pada lambungnya. Nah, saudaraku, inilah bagaimana seorang murid mau belajar mempercayai siapa Raja Penyelamat dalam hidupnya, Tuhan Sang Penyelamat dalam hidupnya. Jangan hanya kata orang saja. Orang bilang A, kita ikut A. Orang bilang B, ikut B. Apalagi saudara-saudara yang melihat di media-media sosial yang berita simpang siur, pernyataan yang simpang siur, yang tidak jelas orang dari mana datangnya, yang tidak kita tahu, tapi banyak orang mempercayai itu sebagai sumber kebenaran, sumber informasi. Sumber informasi yang kita punya adalah Alkitab. Ya. Perhatikan Thomas, sebelum tanganku mencucukkan pada lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Thomas punya prinsip. Apakah saudara sebagai orang Kristen memiliki prinsip bahwa Alkitab yang kita punya itu dasar yang teguh dalam iman percaya kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Mereka berkumpul, pintu-pintu terkunci, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, dari mana Yesus lewat masuk dalam rumah itu padahal semua pintu terkunci? Tubuh kebangkitan dari antara orang mati, ya, ada tubuh kemuliaan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak saudara, orang yang bangkit dari antara orang mati adalah orang yang bisa dikenali, tapi bangkit dalam tubuh kemuliaan yang terbebas dari ruang dan waktu. Walaupun di situ, ya, rumah itu pintunya terkunci, Yesus dapat masuk karena kebangkitannya tidak membatasi ruang dan waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Yesus datang memberikan sukacita. Yesus datang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Selamat di bumi dan selamat di surga. Selamat dalam setiap sisi kehidupan saudara dan saya. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Yesus tahu bahwa Thomas sebelum melihat langsung bukti itu dia tidak akan percaya. Maka di situ Yesus menemui mereka dan Thomas secara pribadi, ya. Taruhlah jarimu di sini
dan lihatlah tanganku. Lihat tangan Yesus bekas paku di kayu salib. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Itu suruh melihat fakta bahwa pada waktu disalib lambung Yesus itu ditusuk dengan tombak. Ya. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, Thomas mendapat kasih karunia secara pribadi, ya, menyaksikan tubuh kebangkitan Yesus, dan di situ Thomas melihat dengan mata kepala ini. Dia berkata apa? Ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku, bagaimana orang Kristen itu mempercayai Allahnya dan Tuhannya, Tuhannya dan Allahnya. Kepada siapa ia mempercayai Tuhan, kepada siapa dia mempercayai Allahnya. Saudaraku, Thomas memiliki pengalaman pribadi. Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, sehingga dia bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Baru kemudian kehidupan Thomas diubahkan. Kehidupan Thomas semakin kuat iman percayanya. Dia semakin berani memberitakan apa yang menjadi kesaksian hidupnya, bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sudah mengalami Tuhan, dan dia percaya bahwa Yesus hidup dari antara orang mati, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan mereka semua para murid melihatnya, dan mereka mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, Allah dan Tuhan. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Tapi Yesus melanjutkan perkataannya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini, apakah orang Kristen itu dapat melihat tubuh kebangkitan Yesus? Dari mana kesaksian itu dapat dipercaya? Ya, dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dari Alkitab yang kita punya. Satu-satunya bukti otentik, ya, fakta sejarah dari masa ke masa membuktikan bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab itu benar. Ya, patut dipercaya. Maka di sini berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, karena mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa kuat imannya, saudara tidak mungkin bisa imannya itu bertumbuh tanpa belajar Alkitab. Ya, tanpa mau belajar Alkitab, tanpa mau merenungkan Alkitab, firman Tuhan itu siang dan malam, tanpa mau mempelajari kitab penuntun yang kita punya. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana kita bisa percaya kepada Tuhan? Dari firman Kristus yang tertulis, Alkitab yang kita punya. Maka jangan sia-siakan Alkitab yang sudah kita punya. Baca Alkitab saudara. Sekali lagi baca Alkitab saudara. Sekali lagi baca Alkitab saudara. Jangan sampai Alkitab itu jamuran, tumbuh jamur di mana-mana saudaraku. Ya, sampai lengket-lengket, tidak bisa dibuka. Bahkan saudara bisa terbukti bagaimana saudara membuka Alkitab itu. Mana letaknya kitab-kitab yang saudara mau baca? Katanya sebagai orang Kristen itu ahli kitab. Ya, ahli kitab. Tapi ahli kitab tidak pernah membaca Alkitab. Itu konyol, saudaraku yang dikasih. Bagaimana mungkin imannya bisa kuat? Bagaimana mungkin imannya bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin hidup kekristennya berbuah kalau dia tidak mau mempelajari, menghidupi firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab yang kita punya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya.
Artinya mempelajari, merenungkan firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, sampai tumbuh iman dalam kehidupan kita. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Saudaraku, ada banyak perbuatan Yesus yang tidak tercatat dalam kitab. Karena kalau setiap perbuatan Yesus di waktu di dunia selama 33,5 tahun dicatat dalam sebuah buku, maka buku yang kita punya, kitab yang kita punya tidak setipis ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menenteng-nenteng ya kitab yang segede gaban itu? Ya, kenapa? Seluruh kehidupan Yesus di muka bumi dicatat. Mana mungkin muat buku itu menampung catatan-catatan dalam kehidupan Yesus yang hanya 33,5 tahun waktu di bumi. Nah, waktu di dunia ini, saudaraku yang maka di sini dikatakan tidak semua yang dikerjakan Yesus itu dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Intinya, kitab suci, Alkitab ini ditulis untuk menunjukkan, memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu adalah yang diutus dari surga, dialah yang diurapi. Ketika diurapi itu ya menandakan bahwa dia adalah utusan yang sah. Dialah raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Yesuslah Mesias, anak Allah. Ya. Kenapa disebut anak Allah? Karena Bapa di surga itu adalah roh. Ya. Dia datang ke dalam dunia ini dalam bentuk wujud manusia yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia dalam tubuh daging. Ya, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang 1 dan ayat yang 14. Firman itu telah menjadi manusia sehingga di dalam kehidupannya sebagai anak manusia disebut sebagai anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Namanya itu menyelamatkan. Memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama yang memberikan kehidupan hanya satu-satunya yang tercatat dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Yesus itu artinya juru selamat. Kristus itu artinya Mesias. Jadi juru selamat yang sudah diurapi, yang turun dari surga, yang menjalankan misinya menyelamatkan umat manusia dari keberdosaan. Barang siapa yang percaya dalam namanya, dia disebut anak-anak Allah. Dia memperoleh hidup, dia memperoleh keselamatan. Ya, kehidupan yang abadi, yang menyenangkan kalau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan 40 hari kemudian ia naik ke surga dan disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Semua fakta itu ada buktinya. Ya. Ada banyak yang melihat. Bukti baru dikatakan sah adalah lebih daripada 2 alat bukti. Bukti yang pertama, murid ke-12 murid itu melebihi bukti yang diminta secara hukum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sini percayalah kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan hidupmu, baik di bumi, baik saat ini apa yang menjadi pergumulanmu. Dialah Raja Penyelamat. Saya akan membacakan dalam versi firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam firman yang Allah yang hidup, ayat 31 mengatakan demikian. Ya, murid-murid Yesus telah melihat dia melakukan banyak mukjizat lain di samping yang diceritakan dalam buku ini.
Tetapi mukjizat-mukjizat ini dicatat agar saudara percaya bahwa ia adalah Mesias, anak Allah, dan bahwa dengan percaya kepadanya saudara akan memperoleh hidup. Hidup yang kekal di surga, ya, bersama dengan Yesus. Bukan hidup yang kekal binasa di neraka, ya. Jalan hidup akhir manusia itu hanya ada dua. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada yang nyangkut di pinggir jalan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan hidup akhir manusia itu yang pertama adalah jalan hidup menuju kehidupan kekal abadi di surga bersama Tuhan Yesus. Menyenangkan. Dan pilihan yang kedua adalah jalan hidup yang kekal binasa di neraka sebagai hukuman. Orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah orang yang dimerdekakan, yang diselamatkan. Sementara orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia berada di bawah hukum, ya, maut. Dia binasa. Saudaraku, percayalah malam hari ini pada Tuhan Yesus, Raja Penyelamat itu. Dialah Mesias yang diutus, dan dia besok itu kalender gereja menyatakan bahwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, dia kembali ke tempat asalnya. Ya. Dia memimpin sebagai raja, penguasa, penyelamat. Dan Tuhan Yesus hari ini masih mempersiapkan, mengerjakan proyek yang kekal, yaitu menyediakan tempat untuk saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Ya, kalau proyek itu sudah selesai, dia akan turun kembali ke bumi untuk menjemput saudara dan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah siap ketika Tuhan datang yang kedua kali? Mari jangan sia-siakan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kehidupan di dunia ini adalah sementara, tidaklah lama, ya. Seberapa penting Tuhan Yesus bagimu? Seberapa penting Tuhan Yesus bagi saudara? Jika Tuhan Yesus itu memiliki makna, arti yang penting dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan melewatkan waktu-waktu yang berharga bersama dengan Tuhan Yesus, Mesias, Raja Penyelamat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan hidup ini. Apakah kehidupan kita itu sudah mempersiapkan diri ketika Tuhan datang yang kedua kali? Apakah kita masih sibuk, ya, masih mementingkan kehidupan kita yang ada di dunia yang sementara? Ya, bukan berarti menanti kedatangan Tuhan itu dengan tidak melakukan apa-apa. Ya, kita memang harus tetap bekerja keras, tapi jangan lupa sambil mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan sewaktu-waktu ia datang. Selamat menyongsong kedatangan Tuhan. Selamat berjaga-jaga. Dan tetaplah menjadi setia di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa buat saudara malam hari ini yang sudah mengikuti doa sehati live streaming GBS Purwokerto. Siapapun saudara yang bersama kami, saya berdoa untuk saudara, bahwa saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara seperti halnya Thomas. Tuhan punya inisiatif mendatangi Thomas. Dan saya percaya Tuhan masih Tuhan Yesus yang sama, punya inisiatif mendatangi hidup saudara secara pribadi. Dan ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, apa yang tidak mungkin bagi saudara? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dari itu,
Apa yang menjadi pergumulan saudara, serahkanlah itu di dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan saudara pikul sendiri, serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Saya teringat satu lagu, aku berserah, berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Serahkan kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Coba dicek itu, yang titik 2 itu. Oh, baru di monitor layar komputer ada terdeteksi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya mau berdoa terkhusus buat saudara-saudara yang sudah terlihat termonitor dalam layar HP dan layar monitor komputer kami. Buat saudara yang mengikuti doa sehati malam hari ini, Tuhan jawab doamu, Tuhan tolong kehidupanmu, Tuhan lepaskan dari beban beratmu, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitmu, dan Tuhan selamatkan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Jatuh Narwastuti yang malam hari ini memiliki waktu khusus untuk mengikuti doa live pada malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus kiranya engkau mengalami Tuhan seperti halnya Thomas yang dijumpai oleh Yesus. Jika engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan Raja Penyelamat dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil dalam kehidupanmu, bahwa segala sesuatu yang merintang, yang menjadi beban hidupmu, Tuhan sanggup angkat. Dalam nama Yesus, kiranya roh Tuhan ada padamu, mentahirkan tubuhmu, hidupmu, sehingga engkau mengalami Tuhan dan pemulihan. Baik hidupmu, baik tubuhmu, maupun pikiranmu. Dalam nama Yesus, jika engkau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Fakta yang terlihat oleh mata jasmanimu akan diubah oleh mata imanmu. Apa yang tidak mungkin bagimu, sangat mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup melepaskan segala beban beratmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu bersama dengan Mas Unggul dan Sela, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, warungmu. Dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati yang tetap setia ya bersama kami dalam setiap Rabu malam. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia yang lebih lagi dalam hidupmu. Jika orang pernah berkata ya second blessing, ya artinya ada berkat-berkat tambahan yang terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, anakmu, diberkati pekerjaanmu, dengan berkat kesehatan, kekuatan, tetap percaya untuk dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati dengan segala berkat yang baru dalam kehidupanmu setiap pagi. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memberikan penghiburan buat Pak Bernard Sihite dalam pelayanannya, keluarganya, juga dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan menopang, memberkati, memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa juga untuk Ibu Mustika Ekawati dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami juga tetap bersama dengan Ibu Mustika. Dalam nama Yesus,
apa yang menjadi setiap pergumulanmu, Tuhan jawab. Terlebih untuk keluargamu, kiranya Tuhan memulihkan keluargamu, menolong keluargamu, ya, menyelamatkan keluargamu. Terlebih untuk Hizkia, dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya, sehingga tubuhnya adalah tubuh yang Tuhan sudah sempurnakan. Dalam nama Yesus, tambahkan, gantikan dengan organ-organ yang baru dalam tubuh organ yang rusak. Dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan Hizkia, ya. Juga pulihkan, sembuhkan Ibu Lastri di dalam berkat nama Yesus. Pulihkan terkhusus rumah tangga Ibu Ika. Dalam nama Yesus, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga. Sama lagi nih. Naik ke atas toh. Aduh, emang layar sentuh. Oke. Mungkin siapapun saudara yang mengikuti pada malam hari ini, saya percaya tidak ada kata terlambat untuk saudara. Bahwa saya mendoakan siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya Yesus Raja Penyelamat itu sanggup menolong kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan menyembuhkan kehidupan saudara dari segala sakit penyakit dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan saudara, memberikan mata hati yang lapang untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dengan rumah tangga Tuhan pulihkan, yang sedang bergumul dengan pekerjaan ekonominya, Tuhan tolong kehidupanmu, pekerjaanmu, keuanganmu dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya, seperti halnya Thomas, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka di situ Yesus yang punya inisiatif mendatangi kehidupan saudara, dan dialah yang akan memberkati. Salam damai sejahtera bagimu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita, katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di hari Kamis besok jam 10 dalam ibadah naiknya Yesus ke surga, ya, ibadah kenaikan Yesus ke surga. Besok Kamis tanggal 26 live streaming pada jam 10 pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat istirahat Bapak Ibu. Shalom Ciayun. Malam hari ini saya percaya Tuhan menolong Ciayun, Tuhan memberkati Ciayun, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Ciayun dibuat sehat, sukacita, damai sejahtera. Jumpa hari besok pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada jam 10 besok di gereja. Salam Ciayun.